Ya, Oke, Pak. oke, kelihatan. Oke, kita ke produk hukum hasil pemeriksaan. Jadi minggu lalu saya sudah sedikit jelaskan mengenai pemeriksaan pajak. Nah, kemudian hasil dari pemeriksaan itu tentu ada produk hukumnya yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan pemeriksaan. Mohon maaf. Jadi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak yang melakukan pemeriksaan itu, nanti hasil pemeriksaan itu ada produk hukumnya. Produk hukumnya antara lain ya, bisa salah satu, bisa salah dua, bisa semuanya dari kelima produk hukum tersebut. Yang pertama bisa SKPKB, ya SKPKB itu surat ketetapan pajak kurang bayar. Kemudian ada SKPKBB, itu adalah surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. SKPLB, surat ketetapan pajak lebih bayar. SKPN, surat ketetapan pajak nihil. STP, surat tagihan pajak. Ya, jadi salah satu atau semuanya dari kelima produk itu bisa menjadi produk hukum hasil pemeriksaan. SKPKB itu apa? Nah, ini diterbitkan SKPKB itu diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang KUP. Ya. SKPKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jadi misalnya sebuah SPT, ya SPT tahunan misalnya, tahun pajak 2018 misalnya gitu. Nah, SPT tahunan tahun pajak 2018 itu menyatakan misalnya pajak terutangnya adalah 100 misalnya begitu. Kemudian diperiksa oleh pajak terutangnya 100 dan 100 itu sudah lunas dibayar oleh wajib pajak. Ya, itu kemudian SPT itu diperiksa oleh kantor pajak. Setelah diperiksa oleh kantor pajak, ternyata diketahui bahwa yang terutang itu seharusnya bukan 100, tapi 150 misalnya. Jadi karena tadi yang 100 sudah dibayar, yang terutang 150, berarti ada 50 yang belum dibayar. Nah, ini istilahnya kurang bayar. Makanya dinamakan surat ketetapan pajak kurang bayar. Karena dari hasil pemeriksaan masih ada kekurangan bayar pajak yang belum dilakukan oleh si wajib pajak. Nah, 50 ini kemudian ditagih menggunakan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi. Itu seperti itu. Ya, jadi intinya kalau SKPKB itu seperti itu. Jadi dari SPT yang dilaporkan wajib pajak, setelah diperiksa ternyata masih ada kekurangan pembayaran pajak. Gitu. Dapat diterbitkan oleh DJP dalam jangka waktu 5 tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak. Maksudnya begini, jadi Direktorat Jenderal Pajak itu punya waktu 5 tahun untuk mengeluarkan ketetapan pajak atas SPT yang dilaporkan wajib pajak. Itu istilahnya daluarsa penetapan. 5 tahun itu istilahnya daluarsa penetapan. Kalau surat ketetapan pajaknya dikeluarkan lewat dari 5 tahun, maka itu sudah melewati daluarsa penetapan. Artinya surat ketetapan pajaknya otomatis batal. Nah, itu. Contoh misalnya begini, SPT tahunan, ya tahun pajak 2018, gitu kan? Nah, itu daluarsanya adalah berarti 5 tahun. Berarti karena dia terutangnya berarti daluarsanya 5 tahun. Kalau 2018 5 tahunnya berarti 18 tambah 5 2023. Gitu kan. Nah, dia berarti daluarsanya adalah 31 Desember 2023. Jadi kantor pajak masih bisa mengeluarkan surat ketetapan pajak sebelum 31 Desember 2023.
Kalau setelah itu misalkan tanggal 1 Januari 2024 ya sudah tidak bisa, itu sudah melewati daluarsa penetapan. Artinya nanti surat ketetapan pajaknya otomatis batal. Ya, itu begitu. Kalau misalkan itu yang SPT tahunan ya. Kalau yang SPT masa, misalnya seperti SPT masa PPN. SPT masa PPN juga begitu, misalkan untuk masa Januari 2018. Berarti nanti daluarsanya adalah 31 Januari 2023. Itu begitu. SPT masa PPN Agustus 2018, maka daluarsanya adalah 31 Agustus 2023. Itu seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, SKPKB ini diterbitkan dalam hal sebagai berikut. Nah, itu A. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Itu seperti tadi saya jelaskan. Jadi ternyata masih ada kekurangan pembayaran pajak. Wajib pajak sudah lapor nih SPT tahunan. Di situ ditulis PPh terutangnya adalah 100. Dari PPh terutang 100 itu sudah dibayar lunas semua oleh wajib pajak. Ternyata diperiksa harusnya PPh terutangnya bukan 100, tapi 150. Berarti ada kekurangan berapa? Ada kekurangan 50. Nah, yang 50 itu ditagih menggunakan SKPKB, ditambah sanksi administrasi. Kemudian yang kedua, SKPKB diterbitkan dalam hal apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 dan setelah ditegur secara tertulis oleh kantor pajak. Jadi misalkan SPT tahunan PPHOP ya, tahun pajak 2018. Wajib pajak kan harusnya lapor paling lambat 31 Maret 2019. Ternyata 31 Maret tidak lapor. Ditunggu sampai April, tidak lapor juga. Ditunggu sampai Mei, tidak lapor juga. Nah, oleh kantor pajak kemudian dikirim surat teguran. Dikirim surat teguran kepada wajib pajak. Kenapa kok tidak lapor? Misalnya. Nah, setelah surat teguran itu, kemudian tetap tidak lapor juga, baru dilakukan pemeriksaan. Nah, di situ jadi pajak-pajak yang terutang bisa ditagih menggunakan SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi. Itu seperti itu. Atau misalnya apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai PPN atau PPNBM, ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Wah, ini misalnya untuk pelaporan SPT PPN ya, SPT PPN. SPT PPN misalnya di masa Januari misalnya, di masa Januari ada kelebihan bayar PPN, misalnya begitu. Di masa Januari ada kelebihan bayar PPN. Ya. Kelebihan bayar PPN itu besarnya adalah 100. Oleh wajib pajak yang 100 itu tidak direstitusi atau tidak diminta kembali, tetapi dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi nanti kalau masa pajak berikutnya ada kurang bayar, itu dibayar pakai kelebihan yang Januari itu istilahnya. Nah, ternyata kemudian SPT yang Januari itu diperiksa oleh kantor pajak. Setelah diperiksa, diketahui bahwa seharusnya kelebihan bayarnya itu bukan 100, tetapi cuma 70. Tetapi cuma 70. Kelebihan bayarnya bukan 100, tetapi 70. Berarti yang dikompensasikan oleh wajib pajak kan kelebihan 30 kan? Harusnya cuma 70, dia kompensasi 100. Nah, yang 30 itu bisa ditagih menggunakan SKPKB seperti itu. Atau apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dengan dalam pasal 28 atau pasal 29 Undang-Undang KUP tidak dipenuhi. Pasal 28 itu tentang pembukuan. Kalau pasal 29 itu tentang kewajiban untuk meminjamkan pembukuan. Jadi misalnya di dalam suatu proses pemeriksaan, wajib pajak kan dimintai data keterangan tuh yang minggu lalu
Saya sudah sampaikan, wajib pajak dimintai data keterangan. Misalnya, saya minta laporan keuangannya atau apa segala macam. Ternyata diketahui wajib pajak itu tidak pernah bikin pembukuan. Laporan keuangannya juga cuma seadanya, ya, dokumen-dokumen yang nggak disimpan, laporan keuangannya ternyata tidak ada, misalnya begitu. Nah, yang seperti itu, nanti kalau dihitung, ternyata ada kekurangan bayar, bisa ditagih dengan menggunakan SKPK-KB. Nah, itu contoh SKPKB itu, penerbitan SKPKB itu dalam hal apa saja, itu contohnya seperti itu. Kemudian di SKPKB itu selain untuk menagih yang kekurangan tadi, juga ditambah dengan sanksi bunga, sanksi administrasi berupa bunga, ya, berupa bunga. Bunganya besarnya, nah ini, kalau ketentuan lama teman-teman, bunganya itu besarnya sama, yaitu 2% per bulan. Paling lama 24 bulan. Artinya paling lama 24 bulan itu, kalau hasil pemeriksaannya keluar setelah 24 bulan sejak saat terutangnya SPT, sanksinya tetap dihitung cuma 24 bulan saja. Jadi sanksi maksimalnya, kalau bunganya 2%, berarti sanksi maksimalnya adalah 48%. Itu seperti itu. Nah, kalau ketentuan lama itu 2% per bulan. Itu ketentuan lama sebelum keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering kita kenal dengan Omnibus Law, itu seperti itu. Tapi dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi bunganya itu jumlahnya berbeda-beda. Tergantung bulannya apa, tahun berapa, masa apa, ya, itu ternyata beda-beda. Nah, itu begitu. Nah, nanti jumlah sanksi besarnya sanksi bunga itu bisa dilihat di keputusan Menteri Keuangan. Seperti itu. Jadi ditentukan oleh keputusan Menteri Keuangan. Itu seperti itu, ya. Jumlahnya beda-beda. Nah, nanti di soal, kalau misalnya di soal tidak ditentukan jumlah besarnya persentase sanksi bunganya, maka teman-teman asumsikan saja bahwa sanksinya adalah 2% per bulan. Jadi diasumsikan 2% per bulan. Tetapi kalau di soal sudah ditentukan berapa jumlah sanksi bunganya, berapa besarnya, ya berarti ikut sesuai asumsi tersebut. Gitu. Nah, cara menghitung bulannya itu dihitung sejak saat terutang. Itu begitu. Sejak saat terutang sampai dengan bulan diterbitkannya SKPK-KB. Contohnya begini, SPT tahunan PPHOP, tahun pajak 2018, ya. Nah, itu begitu. Saat terutangnya kapan? Saat terutangnya adalah 31 Desember 2018. Berarti perhitungan bunganya dihitung sejak Januari 2019 sampai dengan terbit SKPKB. Misalnya SKPKB-nya terbitnya bulan Maret 2020. Berarti berapa bulan tuh? Dari Januari 2019 sampai Maret 2020. Berarti total ada 15 bulan. Itu seperti itu. Ya, itu jadi ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga. Oke. Besarnya sanksinya adalah sanksi administrasi berupa bunga. Itu seperti itu. Kalau sanksi lainnya nanti saja ini ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Wajib pajak PTA mempunyai penghasilan kena pajak selama tahun pajak 2011, ini contohnya 2011 ya, sebesar 100 juta dan menyampaikan SPT PPh tepat waktu. Itu seperti itu. Pada bulan April 2015, berdasarkan hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB. Ya. Diterbitkan SKPKB dengan perhitungan sebagai berikut. Misalnya penghasilan kena pajak 100 juta.
pajak yang terutang, misalnya tarifnya 25% ya, misalnya 25 juta. Kredit pajaknya atau pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak selama tahun 2011 misalnya 10 juta. Berarti ada pajak yang kurang dibayar yaitu 15 juta. Nah, sanksi bunganya berarti karena ini tahun pajak 2011 ya, SPT tahunan tahun pajak 2011, berarti dihitungnya jumlah sanksi bunganya dihitung sejak Januari 2012 sampai April 2015. Nah, itu yang jelas sudah lebih dari 24 bulan. Maka digunakan maksimal 24 bulan. Nah, jadi seperti itu. Jadi 2% kali 24 bulan kalikan kekurangan bayarnya yaitu 15 juta. Sehingga sanksinya 7.200.000. Jadi jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh wajib pajak berdasarkan SKPKP adalah 22.200.000. Itu adalah SKP, contoh perhitungan SKPKP. Sampai sini ada yang mau bertanya tentang SKPKP? Ada, saya tunggu. Bapak mau tanya, ini PPT-nya belum dikasih ya Pak ya? Yang ini belum. Oh iya, oke Pak. Yang ini belum. Iya. Yang lain? Saya pengen nanya Pak, itu dia sanksinya itu maksimal 24 bulan doang Pak? Iya. Sanksinya 24 bulan. Artinya kalau surat ketetapan pajaknya itu perhitungan bulannya itu sudah lebih dari 24 bulan, ya dihitung maksimal 24 bulan aja. Gitu. Kalau pemeriksaan ya, SKPKP. Makasih Pak. Ya, yang lain? Pak, kalau mau nanya yang Undang-Undang Hak Cipta Kerja, itu boleh nggak Pak? Tanyanya tentang apa? Ini kan 2% Pak. Kalau yang di Undang-Undang Hak Cipta Kerja itu kan suku bunga ditambah 12 ya. Oh ya, kalau dengan itu Pak. Kenapa? Agak bingung. Ya, nanti itu kalau yang itu sudah ada ketetapannya. Jadi kita tidak perlu menghitung suku bunga tambah 20% dibagi berapa. Kita tidak perlu menghitung itu lagi. Itu nanti sudah ada keputusan Menteri Keuangannya. Jadi nanti setiap bulan terbit itu. Keputusan Menteri Keuangan untuk besarnya sanksi bunga itu setiap bulan terbit. Jadi nanti kita tidak perlu lagi menghitung sendiri, tidak perlu lagi. Jadi sudah ada keputusan Menteri Keuangannya, kita tinggal lihat. Oh, sanksi bunganya itu kalau itu saat terutangnya adalah Januari 2012, misalnya sanksi bunganya lihat yang keputusan Menteri Keuangan untuk Januari 2012. Itu sudah ada. Jadi kita tidak perlu lagi. Berlaku surut nggak Pak? Oh, tidak berlaku surut, kecuali untuk tahun pajak sebelum diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau ada, misalkan ini, wajib pajak diperiksa ya, wajib pajak diperiksa, tahun pajaknya tahun pajak 2018. Itu kan sebelum Undang-Undang Cipta Kerjanya ada kan? Ya. Iya Pak. Nah kemudian hasil pemeriksaannya baru keluar sekarang nih. SKPKB-nya baru keluar sekarang. Ya. Nah, SKPKB-nya terbit setelah Undang-Undang Cipta Kerjanya ada. Nah, itu maka nanti sanksinya itu sudah bukan 2% lagi. Itu nanti sanksinya menggunakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan untuk bulan November 2020. Besarnya kalau untuk SKPKB itu besarnya 1,82% kalau nggak salah. Tidak sampai 2%. Kalau saya nggak salah 1,82%. Kalau nggak salah seperti itu. Kalau misalnya faktur pajak
kan Undang-Undang Hak Cipta Kerja itu kan ada kan, dibukanya harus sesuai tanggal penyerahan. Kalau dulu kan masih bisa dalam masa yang sama kan, tidak melihat tanggalnya terlalu ini, misalnya penyerahannya tanggal 3, tapi buka faktur mungkin tanggal 7, cuma beda berapa hari, itu kan tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalnya yang hak cipta kerja sekarang kan tanggal 3 ya harus tanggal 3. Iya. Itu kena denda 1%. Maksud saya gini Pak, saya baca-baca masih kurang paham. Misalnya itu telatnya sampai kena beda bulan gitu misalnya. Hak cipta kerja kan baru berlaku tanggal berapa ya. Jadi faktur pajak harus dibuka sebelum Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Lalu faktur pajak dibuka setelah Undang-Undang Hak Cipta Kerja. Nah, peraturan mana yang harus diikutin gitu? Kalau yang saya tahu, faktur pajak itu dibuat ada dua waktu. Yang satu faktur pajak dibuat pada saat pembayaran dilakukan atau pada saat penyerahan. Pada saat pembayaran atau pada saat penyerahan, mana yang lebih dulu? Setahu saya itu untuk PPN itu seperti itu. Nah, itu seperti itu. Berarti kalau misalnya faktur pajaknya nanti melihatnya saat yang seharusnya faktur pajaknya diterbitkan. Kalau saat faktur pajaknya diterbitkannya saat pembayaran ya nanti mengikuti tanggal saat pembayarannya itu kapan ya itu. Kalau ternyata setelah lewat tanggal itu nanti kena sanksi berupa denda. Nah, sanksi berupa dendanya ini nanti melihat apakah STP-nya diterbitkan sebelum atau setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau setelah Undang-Undang Cipta Kerjanya berlaku, ya berarti nanti ngikut ketentuan berapa sanksi dendanya. Kalau nggak salah, kalau sekarang itu ya, kalau terlambat menerbitkan faktur pajak, itu dendanya 1% dari DPP. Kan dia nggak menghitung jumlah bulan, tidak menghitung jumlah bulannya. Langsung 1% dari DPP saja. Itu seperti itu. Ada lagi? Halo? Iya Pak, makasih Pak. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, sebetulnya sanksi untuk penerbitan SKPKB itu ada selain bunga 2%, ada lagi sanksi yang lainnya. Cuma sanksi yang lainnya nanti belum saya bahas ya, itu nanti agak nanti karena memang supaya untuk secara keseluruhan teman-teman mendapatkan materinya. Nah, sekarang SKPKBT. SKPKBT itu surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang KUP. Ya. Nah, gini, SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Dapat diterbitkan oleh DJP dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Jadi teman-teman, SKPKBT itu adalah produk pajak yang dikeluarkan untuk membenarkan produk pajak sebelumnya. Ya. Jadi ini wajib pajaknya diperiksa 2 kali untuk SPT yang sama, istilah gampangnya begitu. Jadi misalkan SPT tahun pajak, SPT tahunan, tahun pajak 2017 sudah pernah diperiksa, sudah keluar ketetapan pajaknya, ya. Kemudian 3 tahun kemudian atau 2 tahun kemudian
ternyata ditemukan data baru. Sebelumnya di pemeriksaan yang sebelumnya data baru ini belum ada, belum terungkap. Istilahnya itu novum lah. Sebelumnya belum ada data ini. Pemeriksaannya juga tidak tahu kalau ada data tambahan ini. Nah, karena diketahui ada data tambahan, maka misalkan dilakukan pemeriksaan ulang. Dilakukan pemeriksaan ulang, ya, dilakukan pemeriksaan ulang. Kemudian dari pemeriksaan ulang itu ternyata ada tambahan lagi atas kekurangan pajaknya. Ada tambahan atas kekurangan pajak. Nah, itu jika tambahan itu nanti ditagihkan menggunakan SKP KBT. Jadi kekurangan yang tambahan kekurangan itu nanti ditagih menggunakan SKP KBT atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Jadi tidak ada SKP KBT tanpa ada surat ketetapan pajak sebelumnya. Untuk SPT yang sama ya. Nah, nanti kekurangan pajak di SKP KBT itu ditambah dengan sanksi berupa kenaikan 100% dari jumlah kekurangan pajaknya. Itu seperti itu. Itu seperti itu SKP KBT. Nah, ini contohnya begini. Contohnya SKP KBT. Wajib pajak A pernah diperiksa. Ya, wajib pajak A ini pernah diperiksa dan pernah diterbitkan SKPKB pada bulan April 2015. Nah, ini apa? Masih paralel dengan yang contoh soal yang sebelumnya. Dengan nilai pokok pajak yang kurang dibayar senilai 10 juta. Yang soal yang tadi ya. Jadi PTA kan tadi kurang dibayarnya senilai 10 juta misalnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, nah setelah keluar SKPKB ternyata diperiksa lagi oleh KPP, diperiksa lagi. Ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa penghasilan kena pajak seharusnya bukan 150 namun senilai 250 juta. Gitu. Pada bulan April 2016 berdasarkan pemeriksaan diterbitkan SKP KBT. Maka sanksinya dihitung sang penghasilan kena pajaknya 250 juta. Pajak terutangnya misalnya tarifnya 25%, berarti 62.500. Kredit pajak itu adalah jumlah pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak selama tahun 2015 atau 2011 itu 27.500 ditambah pokok pajak pada SKPKB sebelumnya 10 juta. Berarti pajaknya yang kurang dibayar itu 25 juta. Ditambah kenaikan 100%. Berarti kenaikannya juga 25 juta. Jadi jumlah pajak yang masih harus dibayar pada SKPKBT adalah 50 juta. Nah, itu seperti itu. Itu SKP KBT. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai SKP KBT? Ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Belum? Oke. Kalau belum, kita lanjutkan. Ya, karena ini 2 sesi supaya cepat selesai. SKPLB. SKPLB itu surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya, diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang KUP. Ya, 17 atau 17B. Ya, 17 atau 17B. Jadi SKPLB adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan SKP LB apabila kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Ya, adapun kondisi lebih bayar untuk masing-masing jenis pajak adalah sebagai berikut. Bisa karena jumlah PPh apabila kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang, untuk PPh misalnya. PPN apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. PPNBM apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ya, di pemeriksaan penghasilan kena pajaknya 200 juta misalnya. Pajak yang terutang 50 juta. Misalnya. Ternyata kredit pajak atau pajak-pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak itu totalnya malah sudah 70 juta. Sehingga dia kelebihan berapa? Dia kelebihan 20 juta. Nah, untuk mengembalikan yang 20 juta ini diterbitkanlah SKP LB. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Jadi nanti kepada wajib pajak diberikan SKP LB, kemudian disuruh mengisi administrasi, pengembaliannya mau dikembalikan ke rekening yang mana, itu seperti itu. Nanti pembayarannya melalui rekening ya, dari kas negara langsung, bukan dari kantor pajak. Itu seperti itu. Itu SKP LB. Untuk SKP LB ada yang mau bertanya? Itu kelebihan bayar. Jadi misalkan harusnya PPh pajak terutangnya cuma 50, kok dia sudah bayar 70, berarti kelebihan 20. Yang lain, ada mau bertanya SKP LB? Kita ini 2 sesi berarti satu sesinya 2 jam ya. 2 jam kali 2, 4 jam. Kita mulai jam 1. 1 tambah 4 sampai jam 5 berarti ya. Betul, apa saya salah? Iya Pak, kurang lebih sampai jam 5. Ya, kurang lebih ya. Ya, nanti kita usahakan kurang lah, nggak sampai lebih lah ya, walaupun kurang lebih ya. Ngomong-ngomong kemarin ujiannya bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya, iyalah sudah open tuh, sudah dikasih materinya, pasti bisa. Moga-moga nanti hasilnya bagus. Saya belum cek sih. Saya baru aktif lagi per hari ini memang, karena kemarin memang off semua karena pada saat istri sedang COVID kebetulan saya hanya berdua sama anak saya ya. Nah, saya masih kecil, masih umur 6 tahun. Jadi belum bisa ditinggal-tinggal. Jadi seperti itu. Mulai aktif lagi baru nih per 1 Mei ini. Jadi makanya saya kemarin bisa, cuma tidak bisa pagi kalau hari ini. Kalau Sabtu depan sih bisa pagi. Tapi kalau Sabtu ini kebetulan tidak bisa pagi. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan SKPN. SKPN ini diterbitkan berdasarkan ketentuan. Oh ya, ini untuk yang slide ini memang belum ya. Slide ini memang belum karena ini kebetulan ada kata-katanya yang kebalik-balik. Tadi misalkan pajak jadi apa? Tadi ini mau saya edit dulu. Kemudian tahun pajaknya ya saya perbarui lah, jangan tahun pajak yang lama. Jadi nanti saya share ke teman-teman juga, ya. Itu begitu. SKPN atau surat ketetapan pajak nihil itu diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 17A Undang-Undang KUP. Ya. Jadi setelah melakukan pemeriksaan itu menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Jadi misalnya begini, wajib pajak dilakukan pemeriksaan tuh, wajib pajak melaporkan SPT tahun 2018. Di situ ditulis SPT-nya
PPh terutangnya misalnya 100. Nah, 100 itu sudah dibayar semua lunas oleh wajib pajak, ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terbukti bahwa memang benar PPh terutangnya 100. Berarti tidak ada kekurangan dan tidak ada kelebihan ya. Nah, itu makanya terbitnya nanti SKPN. Itu begitu. Atau misalnya setelah diperiksa, misalnya wajib pajak menurut data tidak melaporkan PPh, misalnya tidak melaporkan PPh pasal 23 untuk bulan Januari 2018 misalnya. Karena menurut wajib pajak, saya tidak melakukan transaksi yang merupakan objek pajak PPh pasal 23, misalnya begitu ya. Nah, kemudian oleh kantor pajak diperiksa. Ternyata memang benar, di bulan Januari 2018 itu tidak ada transaksi yang dilakukan wajib pajak yang menjadi objek PPh pasal 23. Nah, karena tidak ada pajak terutang, tidak ada kredit pajak, dan tidak ada pembayaran pajak itu tadi, diterbitkanlah surat ketetapan pajak nih nihil. Intinya kalau nihil itu berdasarkan hasil pemeriksaan, PPh terutang sama dengan kredit pajak atau jumlah pajak yang sudah dibayar, itu SKPN. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Penghasilan kena pajak 200, pajak terutangnya misalkan 50 juta. Sudah dibayar 50 juta juga, berarti selisihnya ya nihil. Ya, nihil. Nihil begitu. Karena tidak ada kurang dan tidak ada lebih. Berikutnya produk hukum berikutnya adalah STP, teman-teman ya. STP. STP itu surat tagihan pajak. Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 14 Undang-Undang KUP. Seperti itu. Berikut beberapa ketentuan terkait penerbitan STP. Ada yang lagi di jalan. Ada suara klakson dan pintu terbuka. Tidak apa-apa. DJP dapat menerbitkan STP apabila PPh dalam tahun pajak berjalan tidak atau kurang dibayar, terdapat itu tadi keterlambatan bikin faktur, atau malah tidak bikin faktur, segala macam. Atau ada sanksi bunga, ya, sanksi denda yang terlambat lapor, terlambat setor, itu mau ditagih sanksinya, itu menggunakan STP. Kemarin yang seperti soal ujian kemarin ya, untuk yang apa namanya, yang soal keterlambatan pembayaran PPh. Berapa tuh STP-nya? Ada STP-nya nggak itu soal ujian itu? Kalau yang masih ingat, ada ya. Totalnya berapa tuh STP-nya? 1.400.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak 1.400.000, 1.200.000. Kalau saya nggak salah. Nah, ini adalah STP. STP itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Seperti itu. Sampai sini? Ada yang mau ditanya? STP maupun apa namanya? Maupun PP apa? SKPN? Ada yang mau ditanya? STP maupun SKPN? Kalau saya sih belum. Belum, yang lain? Kalau ada silakan. Ada yang lain? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ganti slide materi.
Belum ya? Kalau tidak ada mengenai produk hukum, kita lanjutkan ke upaya hukum. Upaya hukum itu upaya penyelesaian sengketa. Oke. Jadi teman-teman, untuk setiap produk hukum yang dikeluarkan oleh kantor pajak, itu wajib pajak boleh tidak setuju. Ya. Jadi tidak harus setuju, boleh tidak setuju. Cuma kalau tidak setuju, disarankan melakukan upaya hukum. Ya, supaya ketidaksetujuannya itu nanti diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu seperti itu. Kalau tidak melakukan upaya hukum, maka ya nanti dianggap setuju dengan hasil pemeriksaan atau dengan surat ketetapan pajak yang sudah diterbitkan. Ya, gitu. Nah, jadi upaya hukum itu macam-macam jenisnya. Ya, macam-macam jenisnya. Jenis penyelesaian sengketa pajak atau melakukan upaya hukum itu ada yang mengajukan upaya hukumnya itu ke lingkup DJP. Jadi masih di internal Direktorat Jenderal Pajak. Mengajukannya itu ke Direktorat Jenderal Pajak juga upaya hukum. Atau yang kedua mengajukannya itu ke Pengadilan Pajak. Mengajukan upaya hukumnya itu ke Pengadilan Pajak. Seperti itu. Yang ketiga mengajukan upaya hukumnya ke Mahkamah Agung. Itu seperti itu. Jadi ada 3 ruang lingkupnya. Yang diajukan ke DJP antara lain ya keberatan, yaitu sesuai dengan pasal 25 atau 26A Undang-Undang KUP. Ya, kemudian pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP tanpa mekanisme SPHP dan pembahasan akhir, pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Atau yang terakhir adalah pembetulan. Itu begitu. Jadi ini 1, 2, 3, 6 ya. 6 upaya hukum ini diajukan ke Direktorat Jenderal Pajak. Ya. Diajukan ke KPP. Nanti diproses oleh Kanwil, kantor wilayahnya, tapi mengajukannya ke KPP. Nah, itu seperti itu. Itu ruang lingkupnya. Atau mengajukannya ke Pengadilan Pajak. Mengajukan ke Pengadilan Pajak itu hanya ada 2 jenis upaya hukumnya, yaitu banding atau gugatan. Gitu. Tapi yang teman-teman perlu pahami bahwa upaya banding itu harus didahului dengan upaya keberatan. Jadi urutannya wajib pajak mengajukan keberatan ke DJP, nanti DJP mengeluarkan keputusan keberatan. Kalau keputusan keberatannya masih tidak puas, wajib pajak boleh mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Jadi tidak bisa wajib pajak ujuk-ujuk tanpa keberatan langsung mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, itu tidak bisa. Ya, jadi harus dahulu dengan proses keberatan. Itu untuk yang banding. Ya. Kalau yang bisa ujuk-ujuk mengajukan ke Pengadilan Pajak itu adalah namanya gugatan. Diatur di pasal 23. Ya, pasal 23 Undang-Undang KUP, itu gugatan. Itu gugatan.
Tidak perlu didahului dengan keberatan dulu kalau gugatan. Nah, itu begitu. Itu seperti itu. Kalau gugatan tidak perlu didahului dengan upaya apa-apa, langsung gugatan ke pengadilan pajak bisa. Tapi kalau banding, harus didahului dengan upaya keberatan dulu. Keberatan keluar keputusannya, baru keputusan keberatannya diajukan banding. Nah, nanti dari situ, kalau misalnya tetap tidak puas, hasil keputusan banding misalkan tidak puas, wajib pajaknya boleh mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, ini upaya hukum terakhir ya. Peninjauan kembali itu upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung. Setelah itu tidak ada. Ya. Setelah itu tidak ada. Ini adalah jenis-jenis penyelesaian sengketa pajak. Ruang lingkupnya seperti ini. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai ini? Nah, nanti yang kita bahas di sini adalah yang pertama keberatan, yang kedua adalah banding. Ya, yang pertama adalah keberatan, yang kedua adalah banding. Itu seperti itu. Untuk proses upaya hukum yang lain, nanti kalau memang waktunya cukup kita bahas, tapi kalau tidak ya tidak cukup waktunya ya berarti minimal teman-teman yang banyak dilakukan itu ya keberatan, banding itu banyak dilakukan. Yang lain ya ada banyak, tapi tidak sebanyak keberatan atau banding. Jadi nanti kita bahas dulu yang keberatan dan yang banding seperti itu. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang sudah. Ini teman-teman ada yang sudah bekerja kan ya? Mungkin di kantornya pernah ada kasus yang mirip-mirip atau segala macam. Ada? Kalau KUPB itu ujiannya kapan ya? Mohon infonya teman-teman, KUPB ujiannya kapan ya? Sebentar Pak, dicek dulu. 3 Juli, Pak. Oh, 3 Juli. Oh, masih agak lama ya. Iya. Nanti untuk KUPB, biasanya kalau ujiannya hanya KUPB itu, ujian saya tidak ada pilihan gandanya. Ya, semuanya esai dan kasus. Itu begitu. Oh ya, ini nanti juga, nanti mungkin ya, mungkin Senin atau Selasa, nanti saya share juga ke teman-teman untuk soal-soal latihannya. Itu begitu. Jadi memang ilmu pajak itu sebetulnya adalah, menurut saya ya, itu adalah ilmu praktek. Ilmu praktek itu artinya semakin banyak teman-teman praktek perpajakan, ya, atau menemui kasus perpajakan, atau mungkin memang kerja di kantor pajak atau kerja di bagian pajak, itu semakin mudah memahami. Kalau hanya teori seperti ini, ya, mungkin pada saat dijelaskan mengerti, pada saat ujian mengerti, tapi ketika dipraktek, ya sudah cepat lupa, biasanya begitu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi dulu waktu saya zaman masih belajar itu ya semuanya istilahnya serba di awang-awang. Mungkin hafal, tapi pemahamannya kurang. Saya begitu masuk, bekerja di lingkungan kantor pajak, di pemeriksaan, otomatis setiap hari istilahnya berpraktek di lingkungan perpajakan itu malah tidak usah belajar, ya sudah otomatis hafal di luar kepala. Istilahnya begitu. Jadi teman-teman juga begitu, mungkin kalau yang sudah bekerja di kantornya
di bagian pajak segala macam, itu memang biasanya lebih mudah untuk memahami. Makanya saya kadang kasih juga tuh soal-soal latihan. Dengan harapan teman-teman mengerjakan, gitu kan. Masalah dikumpulkan tidak dikumpulkan itu bukan tujuan utamanya. Kalau teman-teman mengerjakan, otomatis mau tidak mau teman-teman buka buku, buka modul, atau buka catatan, atau buka slide. Di situ minimal teman-teman nanti belajar. Kalau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Bisa melalui WA, bisa melalui email. Jadi kemarin beberapa ada juga yang bertanya. Nah, kalau ini maksudnya bagaimana? Nah, saya jawab. Kalau hanya teori-teori begini, apalagi KUP ya, KUP itu kebanyakan hafalan, kebanyakan teori hafalan, hitungannya tidak begitu banyak. Nah, itu lebih memang dalam tanda kutip memang mungkin lebih membosankan. Kalau mungkin hitungan kayak PPAOP atau apa, lebih excited ya, karena ada tulisan ada hitung-hitungan. Kalau teori kan mungkin teman-teman, waduh ini teori hafalan. Ada yang mau ditanya, teman-teman? Bapak mau tanya, Ya. kan hari ini kan berarti terakhir nih ya sama Pak Hanin. Ya. Nanti minggu depan Bapak mau kasih soal latihan, itu kita dapat kunci jawabannya atau gimana, Pak? Oh ya, nanti saya kasih juga kunci jawabannya, tapi nggak langsung ya. Oke, Pak. Jadi nanti teman-teman itu soal latihannya nggak dikumpulkan kok, cuma untuk latihan teman-teman aja. Nah, nanti saya harapkan teman-teman tuh aktif mengerjakan lah. Mungkin sampai nanti sebelum ujian barulah saya kasih kunci jawaban untuk soal-soal itu. Jadi nanti sepanjang itu mungkin siapa tahu teman-teman mau mengerjakan dulu, kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Harapan saya sih teman-teman aktif untuk mengerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau tidak tahu kan bertanya. Saya tidak kumpulkan lah, siapa tahu nanti teman-teman juga. Harapan saya sih tanpa dikumpulkan itu teman-teman mengerjakan. Ya kan begitu. Harapan saya begitu. Jadi ini tidak dikumpulkan cuma untuk latihan teman-teman aja. Bisa juga teman-teman mungkin browsing untuk soal ujian brevet misalnya atau ujian USKP yang ada di internet itu kan banyak, atau di toko-toko buku ditanyakan itu juga boleh. Pada dasarnya soal latihannya itu kumpulan soal-soal ujian saja pada dasarnya. Ya untuk memudahkan teman-teman. Karena memang kalau untuk situasi sekarang plus minusnya ya. Plus minusnya itu kalau untuk online mungkin kurang efektif dalam hal menjelaskan secara detail ya. Karena ya 1-2 hal mungkin ada sedikit hambatan. Ya, itu kan begitu. Kalau ketemu langsung saya lebih excited lagi gitu ya. Tapi karena kondisi kan kita online. Kalau online kan relatif satu arah lah penjelasannya. Tapi kalau langsung tatap muka langsung bisa lebih interaktif. Ya, kayak gini misalkan saya biasa bagi-bagi coklat. Kalau online bagaimana saya bagi-bagi coklat kan? Akhirnya coklatnya saya makan sendiri ya teman-teman ya. Dan akhirnya berat badan saya nambah gitu ya. Jadi efeknya itu begitu salah satunya. Tidak apa-apalah, semoga yang penting tetap sehat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ujiannya kalau KUPB biasanya saya kalau ujian KUPB saja itu tidak ada pilihan ganda. Biasanya tidak ada pilihan ganda. Hanya esai dan studi kasus. Studi kasus. Itu begitu. Studi kasus. Berapa soal, Pak? Kenapa? Berapa soal? Berapa soalnya belum tahu kalau sekarang, karena kan saya mesti lihat materi hari ini sampai mana. Biasanya ada sekitar 5 sampai 6 atau maksimal 10 lah. Maksimal 10. Maksimal ya. Tapi kalau ada studi kasus, itu kan biasanya kalau studi kasus agak panjang ya, tidak sampai segitu. Seperti itu. Usahakan kalau menjawab yang soal esai atau studi kasus, usahakan itu dicantumkan dasar hukumnya. Minimal dasar hukum yang teman-teman pahami di undang-undang.
Dasar hukum kan macam-macam ya. Mungkin ada PMK, itu mungkin ada peraturan Menteri Keuangan atau peraturan Dirjen Pajak. Nah, itu kan terlalu banyak. Minimal dasar hukum di undang-undang kalau teman-teman paham. Gitu. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan ya. Tadi upaya hukum kan salah satunya saya pilihkan ini upaya hukum itu yang akan saya bahas adalah tentang keberatan. Ya. Keberatan. Oke, kelihatan ya keberatan ya. Ya, keberatan. Ruang lingkup pengajuan keberatan. Wajib pajak dapat mengajukan surat keberatan kepada Dirjen Pajak. Itu begitu. Ya. Keberatan dapat diajukan atas SKPKB itu boleh diajukan keberatan. SKPKBT boleh diajukan keberatan. SKPLB juga boleh diajukan keberatan. SKPN boleh diajukan keberatan. Sama yang terakhir adalah pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga. Jadi misalnya nih, contoh teman-teman mendapatkan bukti potong PPh pasal 21. Ternyata mungkin misalnya tidak setuju atau tidak itu boleh mengajukan keberatan. Nah, di sini kalau kita lihat tadi di produk hukum hasil pemeriksaan, ada satu ya yang tidak bisa diajukan keberatan, yaitu apa? STP. STP itu tidak bisa diajukan keberatan. Tapi berarti kalau tidak bisa diajukan keberatan, berarti harus memilih upaya hukum yang lain selain keberatan. Maksudnya begitu, bukan berarti tidak boleh diajukan upaya hukum, tidak. Tapi upaya hukumnya adalah upaya hukum yang lain selain keberatan. Nah, gitu. Nah, pengajuan keberatan atau surat keberatan itu diajukan hanya terbatas materi atau isi dari surat ketetapan pajaknya. Ya. Itu seperti itu. Jadi misalnya ada surat ketetapan pajak kurang bayar terbit gitu ya, terbit surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, itu kan materinya banyak tuh. Di surat ketetapan pajak kurang bayar itu materinya banyak. Nah, itu wajib pajak yang tidak setuju yang mananya? Nah, itu. Oh, saya tidak setuju dengan perhitungan pemeriksa atas perhitungan peredaran usaha. Saya tidak setuju dengan perhitungan harga pokok penjualan yang dilakukan oleh pemeriksanya. Nah, itu boleh diajukan keberatan. Jadi hanya atas surat ketetapan pajak itu, materi yang ada di situ. Di luar itu tidak boleh. Jadi misalnya ini surat ketetapan pajak kurang bayar PPh. Ternyata mengajukan keberatan ini tentang PPN-nya. Loh, PPN kan bukan PPh, berarti tidak boleh. Itu seperti itu. Nah, ini syarat pengajuan keberatannya. Ya. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan wajib pajak dengan disertai alasan. Gitu ya. Jadi pengajuan keberatan tertulis itu ada formatnya dalam bahasa Indonesia. Kemudian alasannya apa? Kenapa kok keberatan? Itu ditulis alasannya. Alasan mengajukan keberatannya kenapa itu ditulis. Ya, nanti disertai perhitungannya. Kalau tidak setuju dengan perhitungan pemeriksa, perhitungan menurut wajib pajaknya gimana? Nah, itu seperti itu. Itu begitu, disertai alasan. Satu surat keberatan untuk satu ketetapan pajak. Jadi kalau misalkan kantor pajak mengeluarkan 2 ketetapan pajak, misalnya ya,
ketetapan pajak kurang bayar untuk PPh dan ketetapan pajak kurang bayar untuk PPN misalnya. Terus dua-duanya tidak setuju nih, wajib pajak dua-duanya tidak setuju. Berarti wajib pajak mau mengajukan keberatan, berarti harus bikin 2 surat. Surat keberatan untuk ketetapan pajak PPh dan surat keberatan untuk ketetapan pajak PPN. Jadi suratnya harus satu-satu, tidak boleh dijadikan satu. Tidak boleh misalnya gitu, wah Pak biar irit kertas Pak, suratnya jadi satu aja, tidak boleh. Biar tanda tangannya ringkes Pak, satu aja, suratnya jadi satu, tidak boleh. Satu surat keberatan untuk satu surat ketetapan pajak. Kemudian telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang disetujui wajib pajak. Ini maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya begini. Saya close dulu ya. Maksudnya bagaimana? Begini. Saya close dulu sebentar. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti saya share lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Kelihatan ya, misalnya kurang gede ya. Sudah cukup kelihatan, sudah cukup besar sih Pak. Sudah cukup gede ya. Misalkan gini. Dalam proses pemeriksaan ya. Misalnya begini, menurut pemeriksa nilai SKPKB-nya itu harusnya misalnya ya, menurut pemeriksa nilai SKPKB-nya misalnya seharusnya 100 juta. Misalnya begini. Tetapi wajib pajak tidak setuju. Menurut wajib pajak, ya, nilai SKPKB-nya itu harusnya cuma 45 juta. Salah. Itu kebanyakan. Nah, ini seperti ini. Ini dalam proses pemeriksaan ya. Menurut pemeriksa, nilai SKPKB-nya itu 100 juta. Tapi wajib pajak tidak setuju. Yang disetujui wajib pajak nilai SKPKB-nya cuma 45 juta. Nah, nanti pada surat ketetapan pajak ya atau SKPKB itu nanti muncul begini, nilai SKPKB 100 juta. Nilai yang disetujui oleh wajib pajak. Nah, ya di SKPKB-nya nanti muncul keterangan seperti ini. Jadi nilai SKPKB itu menurut perhitungan pemeriksa itu 100 juta. Tapi nilai yang disetujui wajib pajak hanya 45 juta. Lah ini 45 juta ini harus minimal ini harus dibayar lunas oleh wajib pajak
sebelum mengajukan keberatan. Nah, ini begini. Jadi kalimat yang harus membayar lunas pajak terutang minimal sejumlah yang disetujui itu maksudnya ini. Itu begitu. Jadi wajib pajak membayar jumlah yang dia setujui saja. Kalau dalam hal ini berarti minimal harus bayar berapa? 45 juta dulu. Sebelum mengajukan keberatan, minimal bayar 45 juta dulu. Bayarnya ke kas negara ya. Itu seperti itu, minimal bayar sejumlah yang disetujui. Kalau bayarnya lebih dari 45 juta, Pak, setujunya 45 juta, tapi dia bayarnya 50 juta, Pak, boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kan minimal. Itu begitu. Nah, itu begitu. Atau bisa juga terjadi kasus seperti ini. Dalam proses pemeriksaan. Menurut pemeriksa, nilai SKPKB-nya 100. Menurut wajib pajak, 0. Menurut wajib pajak 0. Berarti nanti di SKPKB-nya munculnya nilai SKPKB-nya itu 100 juta, nilai yang disetujui oleh wajib pajak 0. Berarti kalau mau mengajukan keberatan, dia tidak perlu bayar apa-apa. Karena kan yang disetujui 0. Tapi kalau mau bayar boleh, Pak? Boleh. Kan minimal sejumlah yang disetujui. Lah kalau yang disetujui 0 berarti minimal yang nggak bayar. Tapi boleh kalau mau bayar. Boleh bayar semuanya boleh? Boleh. Walaupun nggak setuju tapi dibayar 100 juta boleh? Boleh. Itu seperti itu. Ya, itu seperti itu. Jadi itu maksudnya tentang penjelasan yang tadi, minimal sejumlah yang disetujui itu tadi. Nah itu, telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang disetujui itu tadi. Itu maksudnya, itu penjelasannya yang di Excel itu tadi. Kemudian ditandatangani oleh wajib pajak. Ya, surat keberatannya harus ditandatangani oleh wajib pajak yang bersangkutan. Ya, kalau misalnya yang mau tanda tangan adalah kuasa wajib pajak, misalnya konsultan pajaknya ya atau kuasa hukumnya, maka harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Gitu ya. Harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Kemudian surat keberatan itu diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak surat ketetapan pajaknya dikirimkan, kecuali keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Kalau mau mudah, hitungan 3 bulannya itu dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak. Itu begitu. Jadi di surat ketetapan pajak itu ada tanggal diterbitkannya. Ada tanggal diterbitkannya. Nah, itu minimal gampangannya ya 3 bulan dihitung sejak tanggal diterbitkan itu. Kalau mau mudah, menghitungnya mudahnya begitu. Itu begitu. Kemudian, wajib pajak tidak mengajukan permohonan pasal 36 KUP. Intinya tuh begini, gampangannya adalah pengajuan upaya hukum. Pengajuan upaya hukum itu milih salah satu, intinya begitu. Pengajuan upaya hukum itu intinya ya milih salah satu lah. Kalau mau keberatan berarti tidak mengajukan pembetulan, kayak gitu. Kalau mau mengajukan pembetulan berarti tidak mengajukan keberatan. Ya kurang lebih intinya begitu. Kurang lebihnya seperti itu, ya. Jadi tidak mengajukan permohonan pasal 36 KUP. Pasal 36 KUP itu yang tadi, pembetulan, pembatalan, pengurangan gitu. Itu seperti itu. Itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini mengenai syarat pengajuan keberatan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi kan kata Bapak bilang kalau misalkan
100 nilai SKPKB-nya itu misalkan 100 juta, terus nilai yang disetujui oleh wajib pajaknya 45 juta. Nah, maka kita kan harus bayarkan 45 juta kan? Iya. Baru boleh mengajukan keberatan. Iya. Nah, kalau kayak begitu, itu dibayar lunas atau boleh dicicil, Pak? Pokoknya harus lunas sebelum mengajukan keberatan. Okay. Maksudnya bayar dicicil itu mau bayarnya sekaligus atau 1 kali, 2 kali, 3 kali gitu kan? Nah, berarti sebelum mengajukan keberatan harus lunas yang disetujui itu dulu. Berarti kalau kayak gitu, ya. Berarti waktunya cuma berapa? 3 bulan ya? Kurang dari 3 bulan kan? Oke, Pak. Jadi kalau kayak gitu konteksnya boleh dicicil ya, Pak ya? Kalau misalkan gitu. Ya dicicil dalam arti wajib pajak boleh pembayarannya itu nggak harus dalam satu SSP sekaligus 45 juta langsung bayar, itu nggak boleh 2 kali, boleh 3 kali boleh, tetapi sebelum mengajukan surat keberatan. Nah, padahal surat keberatan itu diajukan paling lama 3 bulan sejak SKP-nya terbit, ya kan? Itu begitu. Ya misalnya gampangnya begini, SKP-nya terbit bulan, ini sekarang bulan apa? Bulan Mei ya. SKP terbit bulan Mei, misalnya. Berarti 3 bulan sejak bulan Mei adalah Mei, Juni, Juli, Agustus kan? Nah, 3 bulan sejak Mei adalah bulan Agustus. Berarti paling lambat bulan Agustus wajib pajak kalau mau mengajukan keberatan itu paling lambat Agustus. Istilahnya gampangnya begitu, Agustus. Berarti kalau mau dicicil ya silakan, bayarnya mau di bulan Juni sekali, Juli sekali, silakan. Jadi dicicil 2 kali, 3 kali, Juni, Juli, silakan. Yang penting sebelum mengajukan keberatan, yang 45 juta itu, yang jumlah yang disetujui wajib pajak itu harus sudah lunas. Karena nanti pada saat mengajukan keberatan, surat keberatannya diajukan ke KPP, itu nanti syaratnya dilihat. Ini mengajukan keberatan atas SKP apa? Ini SKP ini. Oh, di sini saudara setuju 45 juta. Sudah dibayar belum 45 juta? Kalau belum dibayar, ditolak pasti surat pengajuan keberatannya pasti ditolak. Tapi kalau sudah dibayar, mana bukti bayarnya? Bukti bayarnya mau bayar sekali, 2 kali ya silakan. Yang penting sebelum mengajukan keberatan itu harus sudah lunas terlebih dahulu. Oke deh Pak, makasih ya Pak. Oke, yang lain? Ya, tidak ada. Nah ini, pengajuan keberatan. Itu tadi. Jadi kalau memenuhi syarat yang pengajuan keberatan tadi, maka dikasih tanda bukti penerimaan. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, ya dikembalikan, suruh diperbaiki lagi atau dipenuhi dulu syaratnya. Seperti itu. Boleh nggak sih Pak, mengajukan keberatan itu lebih dari 3 bulan? Boleh. Asal terdapat keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Misalnya ada bencana alam, ya, ada kebakaran, huru-hara atau kerusuhan massal, contohnya begitu. Jadi ada keadaan di luar kekuasaan wajib pajak. Saya sih maunya 3 bulan itu udah ngajuin keberatan, Pak. Cuma ternyata amit-amit ya, di tempat saya itu terjadi gempa besar. Mau kantor pos segala macam, akses jalan apa segala macam itu rusak parah. Saya buru-buru mengajukan keberatan, fokus dulu Pak, menyelamatkan diri. Nah itu boleh. Mengajukan keberatannya lebih dari 3 bulan ya boleh. Tapi kan itu harus disertai bukti ya. Itu kan begitu. Ini seperti ini. Nah, cara menyampaikan surat keberatan, caranya ada 3. Bisa dikirimkan melalui pos, itu melalui bukti pengiriman surat.
kemudian disampaikan secara langsung, datang ke KPP, itu juga ada bukti penerimaan surat. Bisa dapat bukti penerimaan surat, atau cara lain, misalkan jasa ekspedisi, kayak Tiki atau JNE gitu ya, atau e-filing. E-filing itu berarti lewat DJP online, itu juga bisa. Itu seperti itu. Diajukannya ke kantor pajak, tempat wajib pajak itu terdaftar ke KPP. Walaupun diajukan ke kantor pajak, nanti yang memproses surat keberatan itu adalah kantor wilayah ya, bukan KPP. Tapi kantor wilayah. Kantor wilayah, bukan KPP. Itu seperti itu. Nah, sebelum menyampaikan surat keberatan, wajib pajak dapat meminta keterangan tertulis kepada DJP atau kantor pajak mengenai hal-hal yang dia belum jelas mengenai hasil pemeriksaannya. Itu boleh meminta keterangan secara tertulis. Misalnya begini, kemarin hasil pemeriksaannya itu menurut pemeriksa itu adalah 100. Kemarin hitungannya bagaimana ya 100 itu ya? Kok bisa ya ketemu 100 ya? Nah, itu boleh minta keterangan ke kantor pajaknya boleh. Yang melakukan pemeriksaannya namanya siapa? Pak, saya minta penjelasan ini dulu tuh Pak, saya mau mengajukan keberatan. Oh ya, itu dijelaskan. Itu gitu. Berarti wajib pajak boleh mengajukan permintaan keterangan ke KPP sebelum mengajukan itu tadi boleh. Sebelum mengajukan keberatan. Daripada surat keberatannya salah atau tidak lengkap. Nah, surat keberatan itu ternyata boleh dicabut. Wajib pajak boleh mengajukan pencabutan surat pengajuan keberatan boleh. Jadi nanti kalau memang mau mencabut surat keberatannya, itu wajib pajak mengajukan surat permohonan pencabutan. Gitu. Tapi syaratnya itu sebelum adanya atau sebelum terbitnya SPUH. SPUH itu surat panggilan ya. Surat panggilan atau surat pemberitahuan untuk hadir. Berarti kalau sudah mendapatkan SPUH itu ya nggak bisa dicabut surat keberatannya. Apalagi kalau SK keberatannya sudah keluar ya nggak bisa dicabut. Itu begitu. Jadi boleh wajib pajak mengajukan pencabutan surat keberatan itu boleh. Setelah dipikir-pikir, nggak jadi keberatan, dicabut, itu boleh. Nah ini. Proses keberatan itu kewenangan Direktur Jenderal Pajak, nah itu seperti itu. Sebetulnya intinya proses keberatan itu mirip dengan pemeriksaan. Jangka waktu penyelesaiannya 12 bulan ya teman-teman. Jadi sejak surat keberatannya diajukan ke KPP, 12 bulan kemudian itu harus sudah keluar surat keputusan keberatan. Harus sudah disampaikan ke wajib pajak. Harus sudah keluar. Kalau lewat 12 bulan gimana Pak? Kalau lewat 12 bulan surat keputusan keberatannya belum terbit juga, ya berarti keberatannya dianggap diterima. Itu begitu. Nah, proses keberatan itu sama seperti proses pemeriksaan. Pada intinya sebetulnya mirip lah atau sama. Hanya kalau pemeriksaan itu mungkin materi yang diperiksa itu banyak. Kalau keberatan ya materi yang diperiksa ya hanya yang diajukan keberatan aja. Ya misalkan kalau PPh itu kan ada peredaran usaha, harga pokok, biaya misalnya ya. Ternyata wajib pajak cuma keberatan yang perhitungan harga pokok aja. Ya berarti nanti di proses keberatan yang diproses atau yang diperiksa hanya perhitungan harga pokok aja. Itu seperti itu. Jadi nanti boleh, kewenangannya boleh meminta dokumen lagi sama seperti pemeriksaan itu. Itu boleh. Nah ini gini. Wajib pajak juga bisa diminta hadir untuk memberikan keterangan, itu boleh.
dipanggil nanti. Kalau di pemeriksaan pajak yang melakukan pemeriksaan itu namanya pemeriksa pajak. Tetapi kalau di keberatan yang melakukan pemeriksaan itu namanya penelaah keberatan. Bedanya itu. Kalau di pemeriksaan yang melakukan pemeriksaan itu namanya pemeriksa pajak, tapi kalau di keberatan yang memproses itu namanya petugasnya itu istilahnya jabatannya adalah penelaah keberatan atau disingkat PK. Ini seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Belum, Pak, kalau saya. Oh iya. Yang lain? Mungkin ada yang kurang jelas? Belum jelas? Tidak, Pak. Nah, kemudian perlakuan atas dokumen dalam proses penyelesaian keberatan. Jadi, dokumen yang akan belibet saya ngomongnya. Dokumen yang akan dipertimbangkan oleh penelaah keberatan pada proses penyelesaian keberatan itu hanya dokumen yang diserahkan oleh wajib pajak pada saat proses pemeriksaan. Jadi kalau pada saat pemeriksaan dokumen tersebut tidak pernah diserahkan oleh wajib pajak kepada pemeriksa pajak, ya dokumen tersebut tidak akan dipertimbangkan pada saat keberatan. Itu begitu. Itu begitu. Misalnya pada saat pemeriksaan, pemeriksa itu meminjam 10 dokumen, misalnya dokumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 dokumen. Wajib pajak dalam proses pemeriksaan hanya meminjamkan 7 dokumen, yaitu dokumen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 saja. Ketika hanya 7 saja. Kemudian keluarlah surat ketetapan pajak kurang bayar, misalnya. Atas surat ketetapan pajak kurang bayar itu wajib pajak mengajukan keberatan. Ya, wajib pajak mengajukan keberatan. Pada saat keberatan, wajib pajak selain menyerahkan 7 dokumen yang tadi, dia menyerahkan lagi 3 dokumen tambahan. Dokumen 8, 9, dan 10. Ingat, 3 dokumen tadi, 8, 9, dan 10, itu tidak pernah diserahkan pada saat proses pemeriksaan. Maka dokumen 8, 9, dan 10 ini tidak boleh atau tidak akan dipertimbangkan pada saat proses keberatan. Jadi benar-benar yang dipertimbangkan adalah dokumen yang sama yang diserahkan oleh wajib pajak kepada pemeriksa pajak pada saat proses pemeriksaan. Kalau ternyata pada saat proses pemeriksaan tidak diserahkan dokumen tersebut, maka dokumen tersebut tidak dipertimbangkan dalam proses penyelesaian keberatan. Seperti itu. Begitu ya. Nah, ini. SPUH itu surat pemberitahuan untuk hadir. Ya, gitu. Jadi kantor wilayah DJP memberikan SPUH kepada wajib pajak untuk hadir. Nanti wajib pajak hadir tuh. Wajib pajak hadir itu kemudian dibikinkan berita acara kehadiran. Ya, itu untuk menjelaskan hasil atau proses keberatan tersebut. Itu seperti itu. Maupun memberikan keterangan-keterangan lain yang diperlukan. Seperti itu.
Nah ini, proses penyelesaian keberatan itu 12 bulan. Dihitung sejak tanggal terima surat keberatan, ya, sampai dengan tanggal diterbitkannya SK keberatan. Keberatan wajib pajak dianggap dikabulkan apabila Ditjen Pajak tidak memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan. Itu begitu. Tidak memberikan keputusan dalam waktu 12 bulan. Nah, keputusan keberatan itu bisa mengabulkan seluruhnya. Jadi seluruh keberatan wajib pajak dikabulkan, bisa. Bisa cuma mengabulkan sebagian, bisa. Bisa menolak semuanya juga bisa. Malah bisa juga menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar. Itu begitu. Bisa. Jadi SK keberatan itu hasilnya bisa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau bahkan mungkin menambah. Itu seperti itu. Nah, sanksi administrasi. Bagi wajib pajak itu dikenai sanksi administrasi berupa denda 50%. Dihitung dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan jumlah pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Jadi kalau hasil keberatan itu ternyata masih ada yang harus dibayar, itu dikenai sanksi denda 50%. Itu maksudnya begini nih. Maksudnya adalah, oh sebentar ya, saya ngambil cas laptop saya dulu, nih baterainya lowbat. Sebentar, 5 menit ya, sebentar ya. Oke, Pak. Oke ya, lanjutkan. Jadi tadi sudah yang masalah sanksi tadi ya, sanksi denda 50%. Nah, ini contoh perhitungannya. Bentar. Contoh perhitungannya. Bentar, saya carikan dulu. Oke. Ini. Kita share. Nah, yang ini. Oke, kelihatan ya? Nah, misalkan kita ngambil contoh yang ini. Misalnya nilai SKPKB, ya, misalnya ini, berdasarkan hasil pemeriksaan nilai SKPKB-nya itu 100. Nih, misalnya seperti ini.
wajib pajak setuju, ya. Wajib pajak setujunya cuma 35. Wajib pajak setuju cuma 30. Ya. Otomatis jumlah yang dibayar sebelum keberatan, jumlah yang dibayar sebelum keberatan, sejumlah yang disetujui, minimal ya, 35 juta. Ya. Suara kedengeran kan ya? Iya Pak, kedengar. Ya Pak, kedengeran. Oke, kemudian wajib pajak mengajukan keberatan. Wajib pajak mengajukan keberatan. Menurut SK keberatan, ya, SKPKB-nya harusnya 75 juta. Jadi dikabulkan sebagian, 75 juta. Jumlah yang sudah dibayar wajib pajak berapa sebelum keberatan? 35 juta. Berarti kurang bayarnya berapa? 40. Berapa bulan? Tadi siapa? 40 juta Pak. 40 juta. Berarti kurang bayarnya 40 juta. Nah, 40 juta ini masih ditambah denda 50%. Berarti sama dengan 40 juta kali 50%. 20. Berarti jumlah yang harus pajak sama dengan 40 ditambah ya. Itu seperti ini. Maksudnya begini. Ini contoh yang pertama. Ya, contoh. Ada yang mau ditanya sampai sini? Jadi makin gede, Pak. Makin gede bagaimana? Kan udah bayar 35 karena Iya. keberatan. Terus karena mau ngajin masih tetap keberatan, jadinya harus tambah bunga denda 20 juta. Iya. Jadi totalnya jadi lebih gede, Pak. Kan 35 tambah 60. Oh iya. Oh, total yang harus dibayar ya? Total yang dibayar kan? Iya, Pak. Iya, lebih gede. Itu begitu. Memang begitu ketentuan perhitungannya begitu. Karena ketika dia mengajukan keberatan, ya, otomatis nanti di situ atas SKPKB-nya itu ada dendanya lagi. Jadi ya bisa lebih besar, bisa. Kalau di contoh ini kebetulan total yang dibayar jadi lebih besar. Di contoh ini loh ya. Tapi kan bisa juga ternyata, misalnya begini, nilai SKPKB-nya 100 juta. Wajib pajak setuju 35 juta. Ya. Kemudian jumlah yang sudah dibayar sebelum keberatan 35 juta. Wajib pajak mengajukan keberatan. Ternyata menurut keberatan, SK keberatannya bilang SKPKB-nya itu 45 juta misalnya. Berarti cuma kurang 10 juta, ditambah denda 50%, berarti jumlah yang dibayar 15 juta. 15 juta, totalnya sama yang 35 juta kan cuma berapa tuh? 50 juta. Masih lebih kecil daripada SKPKB, kan?
Nah, itu begitu. Oke. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau bisa juga begini. Nilai SKPKB menurut pemeriksaan menurut pemeriksaan adalah 100 juta. Ya. Wajib pajak setujunya 0. Ya, wajib pajak setujunya 0. Tetapi sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak bayar 35 juta. Boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Setujunya memang 0. Harusnya kalau setuju 0 kan wajib pajak tidak wajib bayar kan? Tetapi dia boleh melakukan pembayaran. Misalkan bayarnya 35 juta. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan. Ternyata SK keberatannya bilang SKPKB-nya harusnya 35 juta juga. Berarti ada yang kurang bayar nggak? Enggak. SKPKB-nya 35 juta, SK keberatannya bilang 35 juta, wajib pajak sudah bayar 35 juta. Berarti tidak ada lagi kekurangan bayarnya. Berarti 0, otomatis dendanya juga tidak ada. Nah, itu seperti itu. Kalau kayak gitu selesai, Pak? Ya selesai. Apa nanti dikembalikan yang 35-nya? Oh enggak, kan sudah dibayar 35. Kan nggak ada kekurangan bayar. Dan nggak ada kelebihan bayar. Kan setujunya 0, Pak, wajib pajak WP-nya. Iya, setujunya kan 0. Ya kan? Kemudian seharusnya sebelum mengajukan keberatan, ya, sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak tidak perlu bayar dulu. Seharusnya kan begitu. Ya kan? Seharusnya wajib pajak tidak perlu bayar dulu. Tetapi di sini wajib pajak ternyata sebelum mengajukan keberatan, dia mau bayar dulu 35 juta, misalnya. Kemudian SK keberatannya keluar. Ternyata menurut SK keberatan, seharusnya SKPKB-nya besarnya 35 juta. Nah, tadi sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak sudah bayar 35 juta. SK keberatan bilang SKPKB-nya 35 juta seharusnya. Berarti berdasarkan ini, dalam keberatan tidak ada lagi yang kurang dibayar oleh wajib pajak. Karena SK keberatannya 35 juta, sudah dibayar sebelum keberatan 35 juta, berarti tidak ada kurang bayar. Menurut SK keberatan tidak ada kurang bayar. Nah, kalau hasil ini wajib pajak sudah puas, sudah oke, gitu ya, berarti ya ini hasilnya. Tetapi kalau tadi yang teman-teman tanyakan, kalau wajib pajak ternyata tidak setuju gimana Pak? Kan dia setujunya 0. Ternyata ini masih dikenain lagi 35 juta. Berarti silahkan mengajukan banding. Itu begitu. Kalau ternyata wajib pajak tetap tidak setuju dengan hasil keberatan, dia boleh mengajukan banding. Itu begitu. Ya. Jadi tadi siapa yang tanya tadi? Kan wajib pajak setujunya 0. Oh oke, berarti mengajukan banding dulu. Yang 35 juta dikembalikan tidak. Kalau dia mengajukan banding, yang 35 juta tidak dikembalikan. Karena nanti akan diperhitungkan dengan keputusan bandingnya. Itu seperti itu. Kalau keputusan keberatan kan sudah jelas ya, SKPKB-nya 35 juta. Nah, tapi tidak tahu keputusan bandingnya. Itu seperti itu. Ada lagi mau bertanya? Atau contoh kasusnya bisa juga begini. Nilai SKPKB-nya 100 juta. Ya, nilai SKPKB-nya 100 juta. Wajib pajak setuju, misalnya wajib pajak cuma setuju berapa? Cuma setuju
setujunya 0 misalnya. Jumlahnya dibayar sebelum keberatan 35 juta. Ternyata SK keberatannya bilang, ternyata SK keberatannya itu mengabulkan semua keberatan wajib pajak. Jadi menurut SK keberatan, SK PKB-nya 0 juga. Nah, kalau begini, baru nanti kalau wajib pajak tidak mengajukan banding, maka itu kelebihan 35 juta kan. Nah, yang 35 juta akan dikembalikan. Itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum, Pak. Oke. Maksudnya ini denda. Contohnya ini, tadi contoh yang pertama ya. Misalnya begini. Ini jika wajib pajak mengajukan banding, maka jumlah 15 juta tidak perlu dibayar dulu. Misalkan contohnya ini. Nilai SKPKB 100 juta. Dalam pemeriksaan nilai SKPKB-nya 100 juta. Wajib pajak hanya setuju 35 juta. Karena dia hanya setuju 35 juta, maka dia harus membayar 35 juta sebelum mengajukan keberatan. Kemudian wajib pajak mengajukan keberatan. SK keberatannya mengatakan atau keputusan keberatannya adalah SKPKB-nya itu harusnya 45 juta. Sehingga karena wajib pajak sudah bayar 35 juta, maka terjadi kekurangan bayar 10 juta. Terjadi kekurangan bayar 10 juta. Didenda 50%, dendanya 5 juta. Jumlah yang harus dibayar wajib pajak 15 juta. Nah, kalau wajib pajak mengajukan banding, maka wajib pajak tidak perlu membayar kekurangan plus dendanya, itu tidak perlu dibayar dulu oleh wajib pajak. Kalau wajib pajak mengajukan banding, tapi kalau wajib pajak tidak mengajukan banding, ya berarti dia harus membayar yang 15 juta. Itu begitu. Itu kalau wajib pajak mengajukan banding. Pak, kalau dia setuju tetap harus bayar denda bunganya juga? Apa cuman sisa kekurangannya aja langsung bayar 10 juta, Pak? Ya, bayar denda 50%-nya juga. Jadi totalnya 15 juta. Gitu ya, Pak. Makasih, Ya. Pak. Ya. Jadi kalau SK keberatan itu keluar, hasilnya wajib pajak tidak mengajukan banding, ya berarti dia harus total bayar 15 juta itu. Itu seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kita break sekitar 15 menit dulu ya. Ini sedang asar. Mohon izin sebentar ya, teman-teman ya. Sekitar 15 menitan. Oke, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak.